Perkenalkan, saya Bustia Indah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling pada semester 5 Insus Riau. Nah, di video kali ini saya praktik konseling individual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Teknik Laboratorium BK. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Mbak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Mbak siapa ini? Oh iya, perkenalkan ya Mbak, saya Hanisa Mustika. Nah kemarin saya yang meminta Mbak untuk ketemu hari ini, gitu. Ya, dapat rekomendasi atau cari tahu sendiri, Mbak? Nah untuk yang ini saya memang kemarin tuh dapat rekomendasi dari teman karena waktu itu teman saya juga sudah pernah konseling di sini gitu dan kata dia di sana bagus, jadi saya mencoba untuk kesini gitu Mbak. Oke, Mbak Hanisa Mustika ya. Di sini saya manggilnya Mbak siapa ini? Panggil Mbak Ica aja. Oke, Mbak Ica. Tadi kesini dengan apa, Mbak? Alhamdulillah tadi saya kesini dengan mengendarai motor. Oh, motor. Kok sendiri dari tadi ya? Iya. Sebelum itu boleh saya minta data dirinya dulu ya. Oh, iya. Silakan diisi, ikuti aja instruksinya di sini. Oke, sudah ya, Mbak. Oke, Mbak, kesibukannya sehari-hari sekarang apa, Mbak? Nah, alhamdulillah saya sekarang kan belum kuliah nih Mbak. Nah, saya kuliah di UIN Suska. Oh. Nah, saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sekarang ini memang lagi sibuk-sibuk UAS ya Mbak, ujian akhir. Nah, juga saya sini langsung aja Mbak. Saya sebenarnya ada masalah mengenai UAS lisan saya. Nah, itu benar-benar kayak membuat saya pusing gitu karena semester 5 ini kan lebih udah menjurus, lebih mendalami lah lagi mengenai jurusan itu gitu. Oh, jadi berarti di sini Mbak ingin datang ke konselor untuk konseling mengenai permasalahan Mbak yang mana mengenai ujian lisan. Mbak sepertinya itu merasa cemas dan takut seperti itu untuk menghadapi ujian lisan tersebut. Nah, baik, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling dengan konselor sebelumnya? Alhamdulillah saya belum pernah, dan ini memang pertama kali saya melakukan konseling gitu Mbak, baru pertama kali. Oke, kalau begitu karena pertama kalinya, jadi saya di sini akan sedikit memberitahu atau memberikan informasi mengenai apa itu konseling. Nah, jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli profesional, di mana di sini disebut dengan konselor, yaitu kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini yang membutuhkan itu disebut dengan konseling. Nah, jadi di sini konseling itu sendiri Mbak. Tujuan dari konseling ini untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh si konseling. Hanya saja di dalam konseling ini yang perlu digarisbawahi bahwa konselor itu bukanlah seorang penyelamat untuk konselingnya, karena di dalam konseling nanti yang mana yang lebih aktif itu adalah si konseling. Nah, konselilah nanti yang mengambil keputusan akhirnya. Hanya saja konselor dengan konselingnya bersama-sama mencari alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si konseling. Nah, jadi nanti silakan Mbaknya sampaikan saja permasalahan, segala permasalahan yang Mbak rasakan, pendam, yang membuat Mbak merasa terganggu. Silakan saja nanti sampaikan. Insya Allah apa yang Mbak sampaikan itu akan terjaga kerahasiaannya, dan juga Mbak datang ke sini secara sukarela, tanpanya ada paksaan atau ancaman ya Mbak? Iya benar, memang saya datang ke sini memang sukarela dari saya sendiri karena memang masalah kan dari saya sendiri, dan saya juga dapat rekomendasi juga sih Mbak dari teman, karena teman awalnya tuh memang udah pernah kesini gitu dan dia menyarankan untuk kesini gitu. Oke, baik. Nah, sebelum itu saya di sini akan memberitahu sebelumnya bahwa di sini pada pertemuan pertama kali kita ini saya memiliki waktu sekitar 15 menit karena nanti saya juga ada klien lagi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Alhamdulillah Mbak, udah mengerti, saya sudah paham.
Oke, baik. Nah, di sini bisa kita mulai ya. Topik apa yang akan kita bahas, Mbak? Silahkan. Nah, jadi gini Mbak, untuk topik permasalahan saya itu mengenai emang dari diri saya sendiri. Jadi awalnya tuh gini, saya merasa takut, saya juga cemas, saya juga khawatir, gugup memang Mbak untuk menghadapi ujian lisan yang akan saya lakuin di hari esok, 2 hari yang akan datang. Jadi saya merasa takut gitu dengan ujian lisan itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu, kalau saya kasih nih skala antara 1 sampai dengan 10, di mana skala 1 itu maksudnya adalah sangat tidak takut, sementara skala 10 itu sangat-sangat takut. Nah, jadi sekarang perasaan Mbak mengenai akan menghadapi ujian lisan tersebut, merasa takut, cemas, gugup, berada di skala berapa? Kalau dari saya skala 8 Mbak. Skala 8. Oke, berarti Mbak Ica lumayan sangat takut dan cemas ya. Sekarang saya ingin tahu apa yang membuat Mbak Ica takut dengan ujian yang akan Mbak lalui ini. Jadi gini kan Mbak, saya kan ini sekarang semester 5. Nah ini memang benar ada salah satu mata kuliah itu manajemen mutu. Nah itu dosennya itu lumayan killer, dan juga waktu kami masuk ini kan kami memang awalnya itu masih pembahasan materi semua. Jadi UTS dan UAS itu di akhir. Jadi UTS dan UAS ini dilakukan secara lisan di Google Meet gitu. Nah jadi karena kita sekarang ini kuliah di masa pandemi kan Mbak, itu waktu pembahasan materi itu benar-benar saya kayak nggak nyangkut, dan saya pun juga nggak paham apa yang dibahas teman-teman dan apa yang dibahas oleh dosen. Karena emang kan pandemi ini karena kita terkendala jaringan, terus kita pun juga sekarang kayak ngelek-ngelek gitu kan Mbak. Jadi kayak memang nggak masuk materinya ke saya gitu. Jadi pas pemberitahuan dari bapaknya bahwasanya UTS dan UAS itu dilakukan secara lisan, itu benar-benar membuat saya kayak cemas, takut, karena saya mikirnya gini, saya mempertahankan IPK juga supaya kayak naiklah nilai-nilai saya gitu. Jadi saya itu nanti takutnya waktu ujian itu saya ngeblank, karena kan kita nggak tahu kan Mbak, karena kita kan kalau misalnya kayak udah takut duluan itu pasti kan kayak bawaannya tuh merasa duh kayak mana ya gitu. Nah jadi saya takutnya tuh saya ngeblank dan itu akan berdampak pada nilai saya ke depannya gitu. Sementara kan saya emang awalnya kan emang kayak mempertahankan IPK supaya saya bisa kumlot gitu kan. Nah takutnya saya ngeblank nanti akhirnya nilai saya turun gitu. Makanya emang ini benar-benar buat saya takut gitu Mbak, karena kayak ya Allah lisan ini kayak gimana gitu, sementara saya materinya nggak tahu gitu. Makanya saya kayak memang takut banget gitu untuk ujian lisan ini. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Ica sangat merasakan takut, cemas, gelisah akan menghadapi ujian lisan mata kuliah apa tadi Mbak? Manajemen mutu. Manajemen mutu, di mana di sini Mbak takut tidak bisa menjawab ujian tersebut, ditambah lagi dengan dosennya yang sepertinya kurang bersahabat seperti itu ya. Ya, nah jadi memang benar nih Mbak apa yang Mbak bilang. Sebenarnya pun saya nggak khawatir karena saya emang udah merasa saya udah kayak apa yang diberikan oleh dosen itu saya insya Allah bisa menguasai materi yang diberikan oleh dosen gitu. Maaf sebelumnya nih Mbak Ica, jadi maksudnya Mbak sebelumnya mengatakan Mbak takut dan cemas untuk mengikuti ujian tersebut, tapi sekarang Mbak mengatakan tidak khawatir, bagaimana Mbak? Ya kayak sebenarnya sih ini ya Mbak, ya saya khawatir itu karena pikiran saya langsung ke situ semua gitu, karena kayak mikirin gimana besok pas lisan gitu mah. Jadi emang kayak sebenarnya gimana ya, khawatir itulah kayak membuat rasa takut gimana karena khawatir yang berlebihan itu gitu nah. Oke, baik. Jadi di sini yang dapat saya tangkap mengenai permasalahan Mbak di sini bahwa Mbak Ica ini sudah takut duluan untuk menghadapi ujian lisan, yang mana di sini Mbak ingin mempertahankan IPK Mbak, ingin lulus atau wisuda yang kumlot, dan juga ujiannya ini pun ditambah lagi dengan dosennya mungkin kurang bersahabat menurut Mbak seperti itu. Nah jadi belum lagi melaksanakan ujiannya tapi ketakutan itu sudah menghantui dan
sangat membuat Mbak gelisah dan seperti tidak damai seperti itu ya. Nah, baik. Jadi mengenai permasalahan Mbak tadi, di sini saya dapat melakukan suatu teknik di mana namanya adalah top stopping. Nah, itu teknik gimana tuh Mbak? Apa tuh? Oke, nah jadi teknik top stopping itu artinya adalah penghentian pikiran. Nah, jadi teknik top stopping ini adalah suatu teknik dalam ranah konseling yang berkemampuan untuk memblokir secara kognitif serangkaian tanggapan. Nah, jadi dengan teknik ini dapat mengatasi pikiran yang tidak rasional, pikiran yang negatif, sehingga dapat membuat masalah dengan pikiran tersebut. Nah, dengan teknik ini maka bisa mengubah kepada pikiran yang lebih netral, rasional, positif, dan juga tegas. Seperti hal yang telah Mbak Ica sampaikan sebelumnya, belum ujian lisannya dimulai, tapi pikiran Mbak Ica sudah melantur kemana-mana. Takut nilai jelek, takut IPK-nya turun, takut nggak bisa jawab ujian, takut mungkin dimarahi oleh dosennya, seperti itu. Nah, jadi top stopping itu adalah cara untuk memutus siklus pikiran obsesif itu untuk memikirkan tentang sesuatu yang lebih positif. Nah, untuk memulai itu, saya ingin Mbak Ica mengucapkan dengan suara yang keras apa yang sedang Mbak Ica pikirkan supaya saya dapat mendengarkan hal-hal yang Mbak Ica katakan pada diri Mbak sendiri. Nah, silakan diucapkan dengan keras, Mbak. Saya takut saya nggak bisa jawab ujian ini. Ayo Mbak Ica silakan sampaikan dengan lantang. Tidak apa. Saya takut nilai saya jelek, saya takut dimarahi dosen. Nah, begitulah Mbak Ica mengatakan dalam pikiran Mbak bahwa akan tetapi sebenarnya Mbak Ica juga tidak benar-benar mau mengatakan kalau Mbak itu tidak bisa menjawab ujian dengan baik. Benar begitu Mbak Ica? Iya benar Mbak. Benar. Nah, sekarang kita akan coba lakukan ya. Di sini Mbak Ica bisa menutup mata Mbak Ica dan mulai melakukan ini. Kapanpun Mbak Ica mulai terpikirkan pikiran-pikiran yang negatif tadi, seperti takut ujian itu akan dimulai, takut IPK-nya turun, takut dimarahi oleh dosen karena tidak bisa menjawab. Nah, maka saya ingin Mbak katakan hentikan, teriakkan katakan hentikan pada saat pikiran itu telah muncul di pikiran Mbak. Nah, apakah bisa dimengerti? Dijawab bisa Mbak. Oke, kalau begitu bisa kita mulai Mbak? Dijawab bisa. Oke, silakan ditutup matanya. Dan jika bayangan pikiran tadi telah muncul, maka katakan hentikan dengan lantang. Di sini saya mencoba untuk melakukan ya Mbak. Ya, apa ya? Hentikan. Oke, boleh dibuka matanya Mbak. Nah, baik, tarik nafasnya dulu, hembuskan. Coba untuk rileks, tarik nafasnya lagi dan hembuskan. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya Mbak. Tutup matanya kembali. Pada saat pikiran tersebut datang, maka katakan hentikan. Oke, bisa dimulai Mbak. Hentikan. Baik, bisa dibuka matanya kembali. Tarik nafasnya lagi, hembuskan. Tarik nafasnya lagi, hembuskan. Oke, kalau begitu Mbak boleh minum terlebih dahulu untuk merilekskan ya. Silakan, gak apa-apa. Mbaknya nggak minum? Iya, gak apa-apa Mbak. Saya minum ya Mbak. Iya. Oke, bisa kita lanjutkan kembali Mbak. Dijawab bisa. Nah, sekarang sekali lagi kita coba ya, tutup matanya, kemudian nanti pada saat pikiran negatif seperti yang telah dibahas tadi muncul lagi, maka katakan hentikan. Oke, berarti bisa kita mulai. Silakan Pak. Hentikan. Oke, baik, bisa dibuka matanya kembali. Nah, tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya, hembuskan.
Nah, dan coba rilekskan kembali pikiran. Nah, baik Mbak Ica, boleh sekarang kita melakukan tekniknya itu lagi tapi dengan bersifat fisik seperti mengatakan hentikan yang benar-benar memutus siklus pikiran negatif Mbak Ica. Nah, Mbak perlu melakukan sesuatu secara fisik yang akan mengalihkan pikiran Mbak ke sesuatu yang lebih positif untuk diri Mbak. Nah, katakan pada diri Mbak pesan self-talk yang positif seperti apa Mbak? Baik, semuanya akan baik-baik saja dan saya yakin saya bisa menjawab soal itu tanpa rasa takut atau gugup dan saya yakin itu. Nah, oke, baik. Itu adalah self-talk positif dari Mbak. Nah, semuanya akan baik-baik saja dan saya akan bisa menjawab ujian dengan benar dan tanpa takut ataupun gugup. Saya yakin itu. Nah, Mbak Ica juga bisa menggunakan beberapa bayangan visual. Maksudnya seperti membayangkan Mbak Ica sedang berada di tempat-tempat yang Mbak Ica sukai, di mana dari situ Mbak bisa merasakan rileks, damai, nyaman, dan tanpa ada rasa ketakutan dan kegelisahan yang menghantui. Jadi sekali lagi di sini kita bisa mempraktikkan lagi. Mbak ingin memutus siklus itu dengan mengatakan hentikan dengan suara yang lantang dan keras. Kemudian Mbak juga masukkan ke dalam pikiran Mbak itu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan saya akan bisa menjawab ujian dengan benar tanpa takut ataupun gugup. Saya yakin itu. Nah, dan sembari mengatakan itu dan bayangkanlah tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang damai yang bisa membuat hati Mbak tentram dan tidak gelisah. Apakah bisa dimengerti? Bisa Mbak. Jadi kalau misalnya nanti nih dan ketika saya sudah membayangkan itu saya langsung buka mata sendiri atau tidak itu dari Mbak? Silakan ditutup matanya pada saat bayangan itu muncul. Nanti sampaikan apa self-talk yang telah kita sampaikan sebelumnya, seperti semuanya saya bisa menjawab ujian itu, saya yakin. Kemudian bayangkan tempat-tempat yang rileks itu, tapi tetap dengan tutup mata. Nanti saya akan instruksikan buka matanya, baru Mbak buka matanya. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa Mbak. Oke, baik, silakan dimulai. Nah, silakan dibayangkan tadi pikiran yang datang itu, katakan hentikan. Kemudian sampaikan self positif kita, self-talk positif Mbak tadi. Kemudian bayangkan tempat-tempat yang indah, yang rileks, yang membuat Mbak damai, tidak merasakan kegelisahan. Hentikan. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan mampu menjawab soal itu dengan benar, tanpa rasa takut, tanpa rasa gugup. Saya yakin itu. Baik, boleh dibuka matanya kembali Mbak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Ica setelah meluapkan tadi? Alhamdulillah, ini saya juga sudah merasakan rileks dan mulai merasakan kedamaian dalam diri saya sendiri. Oke, kalau begitu kalau saya ingin bertanya nih, dari skala 1 sampai 10, sekarang rileks dan kedamaian Mbak rasakan itu berada di skala berapa? Nah, untuk sampai saat ini Mbak, alhamdulillah ini sudah mulai berkurang. Nah, ini mungkin bisa dibilang di skala 7 Mbak. Bagus sekali Mbak Ica. Nah, berarti sekarang di skala 7 berarti Mbak sudah mulai merasakan rileks dan damai ya. Nah, jadi sekarang ini kapanpun dan dimanapun Mbak mulai memikirkan pikiran tadi, misalnya pada saat ingin melaksanakan ujian lisan tersebut, kemudian datang pikiran negatif tadi, maka bisa katakan hentikan. Tetapi kan itu kan kalau di kelas nggak mungkin Mbak tiba-tiba mengatakan hentikan. Nah, makanya itu tadi kita gantikan dengan fisik. Nah, jadi di sini kita ganti hentikan itu dengan cara mencubit punggung telapak tangan sekali. Jadi itu untuk memutus siklus pikiran negatif Mbak Ica. Jika tidak terasa sekali untuk memutuskan pikiran negatif tersebut, maka cubit 2 kali. Jika merasakan sakit, tentu hal itu akan memutus siklus pikiran negatif tersebut. Nah, apakah bisa dimengerti Mbak Ica? Alhamdulillah Pak dimengerti Mbak. Nah, jadi pun juga dengan yang cara yang Mbak sampaikan tadi itu kan juga membuat saya kayak tidak menjadi perhatian kan ketika saya bilang menghentikan. Padahal di sekitar saya ada pada orang banyak. Mbak, saya paham. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini saya rasa cukup sekian karena teknik yang tadi telah kita terapkan juga telah membuat Mbak merasa lebih lega dari sebelumnya. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak?
Mungkin cukup ya sih Mbak. Cuma di sini saya ingin menyampaikan saja bahwasannya terima kasih pada Mbaknya yang sudah membantu saya, karena dengan adanya teknik yang Mbak lakukan ini membuat saya kayak merasa lebih nyaman, dan insya Allah mungkin untuk di hari esok saya bisa lebih rileks dalam menjalankan menjalankan ujian yang saya akan lakukan. Nah juga saya memberikan apresiasi pada Mbak yang telah melakukan teknik ini, memang benar-benar masuk ke dalam saya gitu. Nah ini sangat memukau sih bagi saya. Oke, baik, terima kasih kembali ya Mbak atas respect ya, feedback dari Mbak. Nah, jadi di sini kita telah melalui sekitar 15 menit pada pertemuan hari ini. Kalau begitu, jika nanti Mbak Ica ingin bertemu kembali untuk membahas permasalahan yang Mbak hadapi, silakan saja kontak saya. Jadi kita nanti bisa membuat schedule kembali untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Mungkin dari saya cukup sih Mbak. Alhamdulillah dengan sampai saat ini saya sudah merasakan tenang dan damai dalam hati saya gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Nah, kalau begitu pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini, dan terima kasih juga atas Mbak Ica, dan semoga ujian lisannya nanti berjalan dengan lancar dan semoga menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih ya Mbak yang Mbak udah menyempatkan waktu Mbak nih di sela-sela kesibukan Mbak untuk dapat membantu saya menyelesaikan masalah saya. Ya sebelumnya saya mengucap terima kasih banyak Mbak. Iya, terima kasih kembali ya Mbak, dan hati-hati di jalan nanti ya Mbak. Oke. Saya pamit dulu ya Mbak. Oke Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya.